pun melaporkan kepada pihak kepolisian yang ada di kantor untuk mengirimkan anggota karena penemuan mayat ini. Tentu wanita yang berada di kantor itu pun mengiyakan. Janganlah bersering, hidupnya tak memahami. Dan Banner terus menjalankan rencananya dengan memanfaatkan alam sekitar, dan dia sendiri yang mempunyai background militer. Tentu sangat mudah bagi dia untuk memanfaatkan alam sekitar dengan membuat bermacam jebakan. Di lain sisi terlihat Sheriff Bob bersama anggota polisi yang menyelidiki tentang kematian salah satu anggota Mama, di mana mereka sebenarnya sudah menaruh rasa curiga kepada Mama dan anak buahnya tentang beberapa hal yang disembunyikan. Di lain sisi terlihat wanita anggota kepolisian ini ternyata adalah backingan Mama. Dia menelpon Mama dan memberitahukan Mama kalau ke rumah dia akan kedatangan anggota kepolisian yang menyelidiki tentang kematian anggotanya. Singkat cerita, pihak kepolisian pun sampai di rumah Mama. Tentu mereka menyelidiki dan menanyakan perihal kematian anak buahnya pada Mama. Kemudian Mama pun memberi klarifikasi tentang kematian anak buahnya, di mana Mama mengatakan kalau anak buahnya ini mati karena bunuh diri. Tentu pihak kepolisian tidak percaya begitu saja, karena dari beberapa penemuan itu tidak menggambarkan kalau anak buah Mama itu mati karena bunuh diri. Namun pendapat Mama diperkuatkan oleh anak buah Mama yang lainnya, di mana dia juga mengatakan kalau anak buah Mama yang bernama Earl itu mati karena bunuh diri. Karena ada pihak yang mendukung pendapat Mama, tentu mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas mereka pun, pihak kepolisian pun pergi dari sana, dan Mama menyuruh pada anak buahnya ini untuk melakukan pemakaman terhadap anak buahnya yang telah mati. Setelah pemakaman terhadap temannya telah selesai sambil mabuk-mabukan, mereka pun pergi satu persatu dari tempat itu. Ada yang tertidur di situ, dan si Bush lebih memilih untuk tidur ke kamarnya. Di saat dia sedang minum, tiba-tiba datang si Banner dari belakang dan menghantam si Bush. Maka terjadilah pertarungan antara si Bush dan Banner. Pertarungan sengit terjadi antara keduanya. Tentu bukan hal mudah pula bagi si Banner untuk membunuh si Bush ini, begitupun sebaliknya. Dan memang harus diakui kalau si Banner lebih unggul daripada si Bush. Dia berhasil menggorok leher si Bush yang telah membunuh suaminya. Setelah membunuh si Bush, dia pun lebih memilih untuk menetap di situ sementara waktu. Dan terlihat dia sedikit nampak sangat sedih atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Keesokan paginya dia terus memantau area sekitar tempat pembunuh suaminya, dan dia melihat seorang pria yang menarik seorang wanita seperti hewan peliharaan. Dan terlihat wanita itu diasingkan ke suatu tempat. Si Banner yang melihat aksi itu, dia pun merasa penasaran. Tentu dia menyelidikinya, dan dia sangat kaget ketika melihat ternyata tidak hanya satu wanita. Ada 3 wanita yang disekap di dalam seperti penjara. Dia mengira kalau wanita-wanita ini sama persisnya dengan nasib dia. Dia pun menyelinap masuk ke dalam dan menolong para wanita yang ditahan itu. Dan dia pun berhasil menolong mereka semua dan menyuruh mereka untuk mengikutinya sebelum ketahuan sama para penjaga yang ada di sana. Sambil menyelinap, mereka pun menghindar dari tempat itu dengan mengikuti si Banner. Namun apa daya, salah satu di antara mereka ternyata ada pengkhianat. Lantas wanita itu meneriaki yang membuat suasana pun jadi heboh. Karena kehebohan itu membuat satu wanita yang ditahan di sana jadi tewas, dan si Banner berhasil membunuh si pembunuhnya. Suasana yang makin runyam dan makin heboh membuat Banner dan salah satu tahanan yang ditahan di rumah Mama itu lari jauh ke dalam hutan. Tentu dia harus mengikuti si Banner kemanapun arah si Banner ini pergi. Begitu Banner terus melindungi si wanita itu. Anak buah Mama pun terus mengejar mereka. Dan di tengah perjalanan, anak buah Mama berhasil menembak salah satu tahanan yang bernama Emily. Peluru itu hanya mengenai tangan si Emily, dan ternyata ini adalah pancingan dari si Banner, di mana dia berhasil membawa si pembunuh itu ke tempat dia membuat jebakan. Jebakannya pun berhasil membunuh si penembak Emily, dan dia mengambil senjatanya dan menembak anggota yang lainnya, yang membuat anggota itu pun juga ikut mati, dan mereka pun pergi dari sana jauh ke dalam hutan. Di sisi lain terlihat Mama yang berada di posisi yang sangat khawatir, di mana dia melihat anak buahnya satu persatu telah tiada, termasuk tangan kanannya si Bush yang telah mati, membuat dia harus menyewa kartel yang baru.
untuk melindunginya dan untuk memburu si Banner yang telah membunuh anak buahnya satu persatu menghilang dari dunia ini. Di lain sisi terlihat Emily dan Banner yang sedang beristirahat di malam hari itu di tengah-tengah hutan. Tentu banyak hal yang mereka perbincangkan karena mereka pun baru berkenalan. Emily mengatakan kepada si Banner kalau bahwasannya Mama tidak hanya melakukan bisnis penjual belikan senjata secara ilegal, tetapi Mama juga salah satu orang yang melakukan human trafficking, salah satu dirinya. Perdagangan manusia atau human trafficking inilah yang dialami si Emily dan diceritakan kepada si Banner. Emily sangat berterima kasih kepada si Banner yang mau membawa dirinya, ikut bersamanya dan mau melindunginya. Tentu si Emily sangat berterima kasih kepada si Banner dan si Banner pun berjanji kepada si Emily kalau dia akan membawa si Emily dengan selamat ke tempat asal usulnya. Emily juga menceritakan kepada si Banner kalau dia sekarang sedang menghamili anak si Bush. Keesokan subuhnya mereka pun bergerak untuk keluar dari hutan itu. Namun naasnya mereka malah diserang oleh anak buah Mama, kartel baru yang Mama sewa untuk memburu mereka berdua, dan Banner pun berhasil melumpuhkan mereka. Dan di sana mereka berjumpa dengan salah satu anggota kepolisian, Sheriff Bob. Tentu mereka merasa kalau mereka sedang berada di pihak yang sama. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, mereka pun kembali diserang oleh salah satu anggota Mama yang membuat polisi tersebut tertembak dan terluka. Emily dan Banner pun menolong polisi tersebut untuk menjauh dari sana sebelum anggota Mama datang ke tempat itu dan membunuh mereka semua. Mereka pun menjauh dari sana, jauh ke dalam hutan, dan di tengah-tengah hutan mereka pun membuat sebuah rencana di mana mereka tahu kalau anjing telah digunakan oleh anggota Mama untuk mengejar mereka, dan mereka pun membuat siasat dan mengalihkan penciuman anjing itu dengan menyuruh Sheriff Bob tetap di dalam hutan dan mereka akan pergi ke arah sungai untuk mengalihkan penciuman anjing. Banner dan Emily pun pergi dari sana dan meninggalkan Sheriff Bob di tengah-tengah hutan. Tentu ini adalah siasat yang direncanakan oleh mereka dan terlihat anggota kartel Mama yang membawa anjing untuk mengejar Banner dan Emily. Dan mereka tahu Banner dan Emily menuju ke arah sungai. Mereka pun menelpon anggota yang lainnya dan memberitahukan keberadaan Banner dan Emily. Dan terlihat Emily dan Banner yang menuju ke arah sungai. Tentu ini siasat mereka untuk menghilangkan pengejaran mereka dari penciuman anjing. Mereka pun masuk ke dalam sungai dengan sangat hati-hati dengan terus memantau di sekitar mereka agar tidak ada musuh. Dan di lain sisi terlihat kartel yang disewa Mama yang membawa anjing untuk mengejar mereka. Dan sampailah mereka di sungai yang dilintasi oleh Emily dan Banner. Tentu mereka tahu anjing tidak mampu mendeteksi keberadaan Emily dan Banner. Mereka pun pulang dari sana. Di lain sisi terlihat Emily dan Banner yang berhasil melewati sungai tersebut berjumpa dengan satu mobil, dan ternyata di mobil itu adalah seorang wanita polisi hutan, di mana Banner sudah mengenalnya. Mereka pun meminta tolong pada polisi hutan itu untuk membawa mereka menjauh dari sana. Polisi hutan itu yang sudah mengenal Banner, mereka pun semua pergi dari sana. Dan karena efek kelelahan, Banner dan Emily pun tertidur di sepanjang perjalanan. Dan siapa sangka ternyata polisi hutan wanita ini adalah pengkhianat yang juga bekerja sama dengan pihak Mama. Tentu hal ini membuat Banner sangat kaget, di mana lagi enak-enaknya tidur, pas bangun tidur sudah di kandang harimau. Wanita polisi hutan itu pun pergi dari sana setelah menyerahkan Banner dan Emily. Dan Mama sangat bahagia atas keberhasilan anak buahnya itu berhasil menangkap si Banner dan si Emily dan dibawa ke markas Mama. Mama pun langsung menginstruksi mereka berdua, di mana Emily dan Banner dengan kata-kata ejekan, dengan kata-kata provokator. Dan di sana Mama juga mengancam akan membunuh si Emily karena telah mempermalukan dirinya, karena selama ini Emily selama tinggal di sana sangat dipedulikan oleh Mama. Banner yang ada di sana pun membela si Emily dengan mengatakan kalau ini semua adalah bagian dari rencananya, di mana dia sengaja menculik si Emily dan memanfaatkan dia untuk membunuh Mama. Dan Banner juga mengatakan kepada Mama kalau si Emily sekarang sedang mengandung anak si Bush, di mana si Bush ini adalah orang kepercayaan Mama. Mama yang mengetahui hal itu, Mama pun tidak mau menghukum mati si Emily yang sedang menghamili anak si Bush. Namun beda nasib dengan si Banner, di mana dia adalah si pemberontak yang telah membunuh anak buah Mama. Tentu dia pun diberi hukuman dengan digantung di seutas tali. Sungguh nasib malang terhadap si Banner.
Dan di malam itu terlihat anggota kartel baru ini merayakan penangkapannya, di mana mereka merasa kalau pekerjaannya itu berhasil. Keesokan paginya terlihat Mama yang memberi ancaman terhadap si Emily, di mana Mama mengatakan kalau Mama mempertahankan dia ini karena dia sedang menghamili anak si Bush. Dan di pagi itu pula terlihat seorang pemuda yang berambut panjang mendatangi tempat penyekapan si Banner, di mana dia mencoba membersihkan si Banner. Sebenarnya ini adalah orang suruhan dari si Emily untuk melihat kondisi temannya itu. Dan aksi dia itu diketahui oleh si penjaga penyekapan si Emily, dan si penjaga itu pun menyuruh pemuda itu untuk pergi dari sana. Dan si Banner yang mempunyai banyak akal, dia pun menggoda si penjaga itu dengan hal-hal yang seks. Tentu, penjaga itu sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh si Banner. Dan di tengah pembicaraan mereka, datanglah si Emily. Tentu, penjaga itu terus melanjutkan godaan yang ditawarkan si Banner. Tanpa dia sadari, si Emily memberanikan diri untuk menusuk si pemuda itu dari belakang hingga dia tewas. Emily yang melakukan aksi tersebut pertama kali, tentu ini membuat dirinya sangat syok dan ketidakpercayaannya kalau dia mampu melakukannya. Setelah itu, Emily pun menyuruh Banner untuk melepaskan ikatannya, dan Emily pun melepaskan ikatan pada si Banner, dan si Banner juga diberikan obat oleh si Emily untuk menambah tenaga dia, dimana ini memanglah awal rencana mereka berdua. Setelah tenaga pun diisi, Banner pun bergerak dan menjauh dari sana dengan menitihkan pesan kepada si Emily. Selama dia pergi, bersembunyilah di bawah kasur dan jangan pernah keluar sebelum dia kembali. Dan Banner pun melanjutkan aksinya untuk memberantas sampah-sampah yang ada di rumah itu. Tentu ini bukan hal mudah bagi dia, namun dia juga tidak mau menyerah. Dia yang mempunyai background seorang militer, walaupun kini telah jadi mantan, tapi prestasi dia sungguh membanggakan. Dan di sini dia harus melawan musuh-musuh yang telah membunuh suaminya. Tanpa menyerah dan tanpa lelah, dia tahu harus bagaimana menghadapi para musuh-musuhnya tersebut. Tanpa ada ampun bagi mereka yang ikut terlibat membunuh suaminya. Begitulah kira-kira. Dan Mama pun datang dan melihat markasnya yang penuh darah dan mayat yang terkapar. Tentu ini membuat Mama sangat kaget dan dia pun memasuki ruang Banner disekap. Dan di sana dia mengetahui Emily yang berada di bawah kasur. Di sisi lain terlihat Banner yang terus memburu para pembunuh suaminya yang ada di rumah itu. Di tengah pencariannya, dia pun ditodong dari belakang oleh bos kartel baru yang disewa Mama, dan dipijaklah itu tangannya, membuat tangan dia patah karena pijakan bos tersebut. Dan dia pun berhasil mengacungkan senjata dan menembak si bos yang bernama si Hank ini, yang membuat Hank ini pun tewas seketika karena tembakan si Banner. Setelah itu Banner pun memenuhi janjinya pada si Emily, di mana dia akan kembali setelah membersihkan sampah-sampah yang ada di sana, dan di mana salah satu anak buah Mama yang memberi dia minum saat disekap menyerangnya dari belakang. Namun Banner tidak membunuhnya karena menganggap dia pemuda yang baik. Namun berbeda halnya dengan Mama yang membuat si Emily gini sebagai ancaman bagi si Banner. Dan hal ini membuat dilema di si Banner, dan tiba-tiba si lelaki pemuda itu pun menyerang si Banner dari belakang, dan Mama pun menggorok leher si Emily dan langsung kabur. Si Banner yang melihat si Emily yang terkapar, tentu ini membuat dia kembali bersedih yang kedua kali, di mana kehilangan salah satu temannya. Di mana Banner merasa kalau dia tidak bisa memenuhi janjinya untuk membawa si Emily dengan selamat. Setelah itu Banner pun pergi dari sana seorang diri dengan menggunakan mobil, di mana dia berhasil membunuh para pembunuh suaminya. Namun dia belum berhasil membunuh otak di balik itu semua. 3 bulan kemudian terlihat Sheriff Bob mengangkat telepon dari seorang wanita, yaitu si Banner, di mana Banner di sini menanyakan alamat Mama sekarang pada dia. Dia yang pihak polisian tentu tahu, dan tiba-tiba muncul tuh pesan dari Mama. Dan seketika peluru pun meluncur di kepala Mama yang membuat pendampingnya itu sangat kaget. Dan seketika Mama pun mati dan terlihat ternyata yang menembak itu adalah si Banner dengan menggunakan sniper. Dia pun tersenyum sadis. Setelah itu dia pun pergi dari sana setelah menuntaskan dendamnya 3 bulan yang lalu. Jadi begitulah guys singkat cerita daripada film Army of One. Lantas bagaimanakah pendapat kalian? Dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk membuat channel ini terus berkembang. Terima kasih.